Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabarnya? Udah lama ya kita nggak ketemu sama Ibu Indri Melani. Dan hari ini dia bersedia loh untuk join sama kita semuanya untuk cerita-cerita tentang compensation plan 101. Ada update juga Kak Kakak Indri. Ada. Ada kata Kakak Indri. Jadi teman-teman semua selamat datang di Compensation Plan 101 yang akan dibawakan oleh Ibu Indri Melani yang tentunya ada update-update yang pasti akan menjadi hal baru untuk kita semua. Nah, teman-teman sekalian, apakah kamu sudah siap atau yang masih sambil masak boleh, sambil nyetir boleh, sambil jemput anak boleh. Yang penting kita sama-sama mendapatkan hal baru di sini. Kakak Indri Melani, saya persilahkan dan terima kasih Kakak Indri. Terima kasih Kakak Lisa. Halo, 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 halo. Yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oke, jadi benar seperti yang Kakak Lisa bilang tadi, ada beberapa update. Kemudian silahkan bagi yang ingin merefresh kembali gimana cara ngitung bonus, ngitung komisi. Kemudian tadi kan ada flyer yang disampaikan, yang didistribusikan bersama captionnya kan. Jadi kalau mau mulai bisnis itu kan pasti relasinya sama cuan, income, Betul. bonus gitu kan. Nah, kalau nggak tahu cara ngitungnya, nggak tahu dari mana datang bonus dan komisinya, gimana mau berbisnis gitu ya. Setuju. Dan saya mau coba bawakan ini sesimpel mungkin sehingga nanti teman-teman bisa copy paste aja dulu. Kemudian nanti seiring dengan jam terbangnya bisa menggunakan style presentasinya masing-masing. Jadi saya asumsikan semua yang datang adalah teman-teman baru gitu kan. Jadi kakak-kakak semua nanti bisa bawakan more or less seperti yang dibawakan hari ini. So, seperti yang kita tahu bersama-sama, ada istilah Compensation Plan 101. Jadi ini kode ya, kode bahwa modul yang dibawakan ini adalah modul yang pertama kali dari satu sesi. Jadi nanti kita akan banyak bahas bonus income yang akan didapatkan seseorang mulai dari peringkatnya baru join yang living. Jadi bayangkan baru join yang living itu bisa langsung dapat bonus dan komisi sampai nanti peringkat paling tinggi itu eksekutif gitu ya. Jadi teman-teman bisa sama-sama nanti diskusi kalau ada pertanyaan langsung drop di kolom chat. Kalau ada yang bisa bantu jawab, boleh banget langsung balas di kolom chat juga. Nanti kita akan tetap scroll down sama-sama. Oke, jadi kita akan bahas, ya saya share ulang, slide-nya macet. Setelah nanti sesi ini selesai, kita akan makin paham tentang compensation plan yang living, terus ada terminologi dasar, istilah-istilah. Terutama kalau 90% dari brand partner yang living itu sama sekali belum pernah melakukan aktivitas di industri seperti yang living. Jadi ada istilah-istilah dasar yang akan sering digunakan ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman member service, dengan upline, dengan downline gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi, gimana caranya kita bikin pondasi bisnis. Jadi yang namanya bisnis tuh harus ada pondasinya. Yang namanya pondasi itu kalau nggak kuat, maka bangunannya akan roboh. Demikian juga dengan bisnis kita. Kalau pondasi bisnis kita nggak kuat, maka bisnisnya nggak jadi long lasting seperti harapan kita semua gitu kan. Dan nanti kita juga akan lihat gimana caranya pondasi bisnis yang kuat itu membantu kita mencapai peringkat yang lebih tinggi. Kemudian kita coba pahami nanti sama-sama semua jenis bonus, semua jenis komisi yang kita bisa dapatkan sejak kita menjadi seorang brand partner baru. Jadi kalau empat aspek ini nggak tercapai, itu kan, maka sepertinya kakak-kakak mesti ulang kembali untuk nanti mereview videonya atau tanya jawab di kolom chat sehingga empat poin ini setelah sesi ini berakhir kita yang ukur nanti yang masing-masing apakah tercapai atau tidak. Oke, jadi seperti tadi yang dibahas, Compensation Plan 101 itu akan bahas tentang terminologi dasar istilah-istilah, kemudian syarat untuk dapat bonus dan komisi, ya. Lalu sebagai enroller, bonus apa yang bisa kita dapatkan? Sebagai kalau cuman mengenroll doang ada bonus enroller aja, tapi kalau kita mau lebih ada yang namanya komisi unilevel, dan kalau kita naik peringkat ada yang namanya rank advancement bonus.
Nah, di lain kesempatan nanti kita akan bahas compensation plan 201. Di 201 ini kita akan banyak bahas komisi-komisi untuk leader, ada generasi personal dan komisi generasi, serta bonus-bonus tambahan lainnya untuk seorang leader. Jadi ini banyak membahas nanti di 201 mulai dari peringkat silver dan platinum. Oke, jadi ada istilah brand partner. Jadi setiap company mungkin akan ada istilahnya sendiri. Ada yang namanya distributor, ada yang namanya member. Dulu kita sebutnya member ya. Sekarang kita sebutnya brand partner. Jadi kita mitra. Ya kan, kakak-kakak ini mitra sama yang living. Yang namanya mitra itu berarti dua-duanya punya peran, dua-duanya punya elemen-elemen yang penting untuk memastikan sebuah goal, sebuah misi tercapai. Makanya brand partner, bahasa Indonesianya kalau secara cupunya mitranya merek gitu ya. Jadi mitranya yang living. Nah, seseorang yang mendaftarkan diri untuk bergabung sama yang living, ya, dia disebut dengan brand partner. Jadi ada biaya keanggotaan starter ke 100.000 itu, kemudian memenuhi syarat untuk dapat komisi dan perlu beli starter kit. Perlu beli starter kit ini adalah peraturan dari Deperindak gitu. Jadi itulah yang membedakan bisnis industri seperti yang living dibandingkan dengan bisnis-bisnis konvensional di luar sana. Mau beli beli aja gitu ya. Jadi istilah kedua adalah enroller. Saya Indri, saya mendaftarkan diri bersama yang living, saya jadi brand partner. Kemudian bulan depannya saya enroll Lisa, ya kan? Nah, saya menjadi enrollernya Lisa. Kenapa ada title enroller? Karena Indri menjadi seseorang yang bertanggung jawab, udah memperkenalkan yang living kepada Lisa. Oke, di bahunya Indri lah dibebankan gimana caranya Lisa jadi pintar pakai produknya, gimana caranya Lisa tahu cara dapat bonus dan komisi, cara buka VO, cara order. Jadi, enroller yang bertanggung jawab itu memastikan semua brand partner yang baru dia enroll, yang baru dia daftarkan, mendapatkan pengetahuan awal yang memadai untuk kemudian dia bisa melakukan sesuatu terhadap keanggotaannya, terhadap membershipnya. Jadi kalau ada yang udah di-enroll nggak tahu buka VO-nya, salah siapa? Salah orang itu. Kemudian ada istilah sponsor, ya kan? Sponsor ini upline dan pendukung utama brand partner baru. Sometimes sponsor dan enroller itu bisa jadi orang yang sama, bisa jadi orang yang berbeda. Gimana nanti persisnya kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Begini. Jadi di sisi kirinya saya di screen ya, Yang itu mana Kak? Tunjukin Kak. itu eh, ini Ya. ya yang sisi kiri, ini adalah enroller dan sponsor yang berbeda. Jadi ini ada enroller, ya. Di level satunya udah ada seseorang. Nah, si Anda yang baru dia enroll, ditaruh di level 2-nya. Oke, maka enrollernya ada di 2 level di atasnya. Yang ada langsung di atas si Anda kita sebut sponsor. Jadi si enroller ini bisa jadi ada di level 5 lebih tinggi, level 7 lebih tinggi ya bisa jadi ya di dunia nyata ya. Nah, tapi ada juga yang enroller dan sponsornya sama seperti ini. Jadi dia langsung ditaruh di level satunya si enroller. Maka si enroller ini sekaligus menjadi sponsornya si anda. Nah, di yang living ini dibolehkan, terutama ketika kita ingin memperkuat pondasi bisnis, memperkuat kaki-kaki tertentu, atau kita ingin secara strategis menempatkan seseorang yang akan memberikan pengaruh positif di kaki-kaki tertentu yang ingin kita bangun ke depannya. Oke, jadi kalau kita paham definisi ini, ke depannya jangan lagi ada nanti yang ada enroll 10 orang semuanya ditaruh di level 1. Kalau saya mau gimana? Nah, kalau niatnya cuma naruh-naruh doang, terus kan kalau udah ada 10 yang di-enroll itu bisa jadi star, ya kan? Bisa jadi star, udah 1.000 OGV dong. Jadi malah nggak uprank jadi star, tetap jadi distributor biasa aja, nggak uprank star karena di level 1 semua tuh 100 PV kali 10 orang ada 1.000 OGV, tapi kita nggak jadi star. Oke, jadi dipikirkan benar-benar kita mau tempatkan di mana seseorang yang baru kita enroll, apakah perlu langsung di bawah kita sehingga kita jadi sponsornya, atau kita mau taruh di level-level tertentu untuk kemudian memperkuat kaki-kaki atau level-level yang selama ini merupakan kaki lemah kita. Oke, begitu strateginya. Siap. Kemudian ada istilah dasar personal volume. Ini
Kalau kita beli lavender, kalau kita beli peppermint, ya kan, terus kalau kita beli 3 lavender, 3 peppermint, maka itu belanja pribadi kita. Disebutnya dengan personal volume. Jadi nilai total yang saya order secara pribadi setiap bulan, baik itu dipesan secara standar order ini tidak berlangganan, kemudian atau yang berlangganan, essential reward. Ya, pokoknya saya mau beli 3 kali, 4 kali, 5 kali, 1 kali dalam 1 bulan itu dikumpulkan menjadi PV pribadinya saya. Oke, tapi kalau nggak mau jadi impulsif buying, ya kan, lihat postingan artis Anu, wah ini oilnya bagus, beli lagi. Lihat postingan artis Anu, wah ini ternyata bagus juga, beli lagi. Maka kita menjadi seseorang yang impulsif buying. Tapi kalau kita mau merencanakan belanja kita, merencanakan pembelian kita, mendapatkan bonus dan komisi secara optimal, PV promo secara optimal, maka yang kita pilih sebaiknya adalah melakukan order dengan metode essential reward berlangganan. Oke, kemudian PV atau personal volume itu tidak selalu sama dengan harga yang Anda bayarkan. Ya, jadi misalnya eh, lavender berapa PV kakak-kakak? Peppermint berapa PV? Nah, jadi PV lavender atau PV peppermint itu ya kan harga yang dibayarkan bisa jadi berbeda dengan PV-nya. Ya. Kemudian kalkulasi komisi itu dihitung berdasarkan PV sebuah produk, bukan harga jual. Makanya kita perlu tahu PV produk-produk ini karena komisi atau bonus dihitung berdasarkan nanti PV-PV yang terjadi. PV-PV yang diorder ya, bukan berdasarkan harga jual. Jadi penting untuk mengetahui PV-PV ini karena PV menjadi dasar untuk perhitungan komisi di yang living. Kemudian, tadi ada saya, kemudian di tim saya tuh udah ada 15 orang. Masing-masing ada yang belanja 50, 100, 200, 400 gitu ya. Nah, itu semua ditotalkan, maka total PV seluruh tim saya dan PV pribadinya saya menjadi OGV, Organizational Group Volume. Total PV saya dan seluruh tim saya. Jadi jangan lupa, kalau ngitung OGV, tambahin juga PV pribadi gitu ya. Jadi suka ada yang panik, aduh OGV aku kurang 200 lagi, padahal belanja pribadinya ada 200 gitu. Sebenarnya OGV-nya udah cukup untuk jadi eksekutif misalnya. Jangan lupa tambahkan PV pribadi kakak-kakak sebagai bagian dari OGV. Oke. Nah, ini contohnya. Lavender itu 24,25 PV, Digest 33,75, Peppermint 22, Lemon 11,5, Tips 34,75. Ini belanjaan saya di bulan Juni. Maka ini adalah PV pribadi saya ketika di total 126,25 PV. Oke, ini yang disebut dengan PV. Jadi kalau ada upline kita yang nanya, PV kamu bulan ini berapa? Nah, total aja tuh. Bulan ini kita belanjanya berapa total PV-nya? Setiap produk itu ada PV-nya. Oke, saya tahu PV ini dari mana? Dari price list. Price list-nya ada di mana? Ada di VO. Di VO-nya di sebelah mana? Member news. Member news itu diklik nanti akan muncul tuh. eh Form order, price list, ya kan? Tapi aku mau lihat yang lebih lengkap lagi. Ada yang namanya produk katalog. Udah dibikin cakep banget, ya kan? Terima kasih loh sama tim marketing Living Indonesia, ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat, bisa pelajari di situ. Ada price listnya juga. Kemudian produk katalog akan sangat powerful kalau teman-teman mau dapat fast start bonusnya 3 bulan berturut-turut. Nanti kita bahas ya di slide belakang. Siap. Oke. Kemudian bulan lalu saya baru di-enroll, saya beli PEP, berarti saya punya 100 PV. Tapi bulan ini saya 0 PV. Ya kan? Bulan depannya lagi 50, sometimes 100. Ada lagi nanti lebih dari 120 PV, karena promonya lagi bagus ceritanya. Nah, kalau PV pribadi saya, angkanya 0 PV, terus saya mengenroll, ya kan? Masih bisa tuh saya dapat fast start bonus enroller level 1. Tapi kemudian saya enroll Lisa, saya 0 PV. Saya masih bisa dapat fasad bonus enroller level 1, 25% dari PV-nya Lisa. Terus Lisa enroll lagi Yuntar. Gitu kan, berarti saya jadi enroller level 2. Berhubung saya cuma 0 PV, saya nggak bisa dapat tuh fasad bonus enroller level 2. Saya harus 50 PV kalau saya mau dapat fast start bonus enroller level 1 dan level 2.
Oke, tiba-tiba di tim saya itu ada 5 orang, walaupun saya baru 2 bulan bergabung. OGV-nya kayaknya cukup deh buat saya jadi star, ya. Tapi saya nggak akan jadi star kalau saya nggak punya 100 PV. Kalau saya punya 50 PV doang, saya dapatnya cuma ini nih, Fast Start Bonus Enroller level 1 dan level 2. Nah, kalau saya mau dapat kemudian Apreng, ya, kemudian saya dapat unilevel, dapat generasi, ya, saya harus 100 PV. Oke, kemudian ada yang namanya PV promo, early bird 120 PV. Ih, sayang banget kalau saya cuma 100 PV. Saya harus polling ke 120 PV minimal, ya, supaya saya bisa dapat essential reward promo, saya dapat unilevel, generasi, saya sapu bersih. Jadi kalau dulu saya sering bilang ya, 100 PV ini angka psikologis untuk sapu bersih semua bonus. Kemudian kalau kita lihat ada PV promo di bulan itu, maka angka psikologisnya ada di 120 PV. Oke, 120 PV ini dari mana? Dari kebutuhan saya pribadi setiap bulan, dari oil-oil yang sudah habis, dari personal care yang harus direfill, dari suplemen, dari Ningxia, dari Sulfurzyme tuh kan, join esensial ya, join esensial, kemudian dari Green Omega ya kan. Semakin banyak produk consumable-nya, maka ini bisa semakin besar. Jadi nanti ada lagi IRPV promo di 190, 250, 400 gitu ya teman-teman ya. Tergantung teman-teman mau sekencang apa. Oke, ini tentang PV pribadi. Kemudian OGV. Ya, ini ada Anda beserta semua timnya Anda. Ya, ini ada Anda beserta semua timnya Anda. Jika seluruh orang yang ada di organisasi ini belanja 100 PV aja, kita hitung ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Simpelnya begitu. 10 orang kali 100 PV, total OGV-nya ada 1000. Ini gampang. Kemudian ada lagi istilah kaki. Ya kan, kaki, setiap brand partner yang langsung saya sponsori, yang ada di level 1 saya itu semuanya disebut kaki. Kalau di level 1 saya ada 5 orang, maka saya punya 5 kaki. Kalau di level 1 saya ada 7 orang, saya punya 7 kaki. Intinya, kaki itu adalah garis vertikal ke bawah. Ya kan? Dan OGV di setiap kaki-kaki saya itu nanti akan menentukan saya mencapai peringkat apa. Oke? Ini tentang kaki. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada Anda, ya. Di level satunya kan ada 3 orang nih, 1, 2, 3, ya. Nah, maka si Anda punya leg 1, leg 2, leg 3. Oke, pertanyaan saya, ada berapa OGV di leg 1? Ada yang mau bantu jawab? Ada berapa OGV di leg satunya Anda? Ada yang mau bantu jawab? 300. Terima kasih kakak dia yang comel sekali. Tuh, di 300 ya, 300. Jadi kalau leg OGV, maka yang dihitung hanya OGV mulai dari level 1 ke bawahnya. Nggak termasuk PVC Anda. Oke, kemudian kita bicara level. Level itu adalah organisasi yang mendatar, yang ada di timnya kita. Jadi kalau ini level 1, maka di bawahnya level 2. Ya, level 2. Jadi ini akan menentukan nanti kedalaman komisi unilevel yang bisa kita dapatkan. Oke, kita perlu paham leg dan level. Jadi dengan OGV total 1000, ada 2 level dan ada 3 leg ya yang ada di organisasi ini. Pertanyaannya, peringkatnya apa sih Anda ini? Boleh bantu eh, jawab di kolom chat. Peringkatnya si Anda ini apa ya? Star. Ih, kakak dia sigap sekali. Thank you, Kak. Nah, kalau bentuknya begini, organisasinya. Ini dilihatnya dari tampak samping ya. Berapa total OGV-nya? Boleh dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1.
Siapakah yang menjawab ini? Kamu Ibu bikin Lina, pusing. 1.500. Kakak Siska, 1.300. seribu empat Ayo. ratus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Apa 14 sih, Indri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayo berapa? Hah? 15. Eh, Ini kita hitung 6, sama-sama 7, ya. 8, 9, 10, 11, 1, 12, 13, 14, 2, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 10, 11, 12, 13, 14, plus si Anda. Yang benar adalah 1.500. Ya, Yeay! itu games dapat apa, Kak? Kalau Edo Games dapat handuk. Itu games, Kak. Itu games dapat apa, Kak? Oke, ini OGV ya. Oke, sekarang kita lihat persyaratan peringkat. Jadi di One on One itu kita bahasnya peringkat untuk star, senior star, dan eksekutif. Kenapa kita bahasnya tiga peringkat ini? Kita bahas gimana caranya menciptakan pondasi yang super duper strong. Oke? Nah, aku mau kasih tahu begini. Yang living ini ya, ketika jadi member baru, brand partnernya mungkin ada yang belanja 50, ada yang belanja 100, gitu kan? Nah, kemudian kalau kita lihat PV kualifikasi untuk mempertahankan atau mencapai peringkat itu ada di angka 100 PV. Ya, kalau mau sapu bersih bonus dan komisi, pastikan punya 100 PV pribadi. Seperti yang tadi di awal kita bahas, ya, kalau mau dapat semuanya. Kemudian OGV-nya untuk jadi star itu 500. Jadi kalau ada 5 orang bersama saya, ya di tim saya masing-masing punya 100, itu saya jadi star tuh. Tapi kalau saya nggak punya 100 PV, saya punya OGV 500, saya nggak jadi star. Oke, itu bedanya. Kemudian senior star itu butuh 2.000 Pelan-pelan, OGV. Kak. Oh, pelan-pelan. Maaf ya, pakai gigi 5 tadi. Di Andara soalnya. Jadi senior star itu OGV-nya 2.000. Ya kan, OGV-nya 2.000. Jadi kira-kira ada 20 orang di organisasi saya, termasuk saya, masing-masing belanja 100 PV, 20 orang kali 100, maka ada 2.000 OGV. Oke? Nah, ini kalau saya nggak punya 100 PV pribadi, saya nggak jadi senior star. Ya, kemudian mulai jadi eksekutif, saya punya 4.000 OGV. Tapi saya nggak punya dua leg yang masing-masing 1.000 OGV tadi leg OGV. Ya, kalau saya nggak punya dua leg yang masing-masing minimal 1.000 OGV, walaupun OGV saya 4.000, walaupun saya punya 100 PV, saya nggak jadi eksekutif. Ya, saya mungkin hanya jadi senior star aja, karena senior star kan nggak ada syarat kaki nih. Jadi, kalau kita mau membangun pondasi bisnis yang kuat sejak awal, kita udah harus tahu, walaupun kita baru bergabung di bulan Mei yang lalu itu, kita udah harus tahu, kita harus edukasi kepada tim kita yang dari awal intensinya tuh emang mau membangun bisnis, maka kita harus mempersiapkan dua leg utama. Kenapa kita harus sounding jauh-jauh hari? Supaya enrollment-nya nanti penempatannya benar gitu di dua kaki utama ini. Ya, tapi catatan pentingnya, kita juga harus siap-siap, walaupun nanti eh, silver peringkat yang lebih tinggi dari eksekutif, butuhnya masih dua kaki, tapi nanti silver udah ada syarat PGV, bukan? Nah, kita harus siapkan minimal dua kaki utama sama satu kaki yang mulai kita bangun ketika kita hampir hit eksekutif gitu. Jadi minimal ada kaki 3 utama. Kaki 4, kaki 5 boleh lah untuk blessing-blessing berikutnya. Tapi usahakan level satunya seseorang yang kita bisa berkomunikasi dengan baik, seseorang yang kita bisa percaya, seseorang yang memang intensinya ingin membangun bisnis. Itu idealnya. Saya tahu di dunia nyata mungkin sedikit berbeda. Tapi kita bicara tataran ideal sekarang. So, kembali ke pondasi. Nah, kalau kita udah tahu bahwa eksekutif itu nanti butuh dua leg, maka di dua leg utama ini, kalau bisa kita taruhlah semua orang yang ada di phonebook kita, semua orang yang satu organisasi di luar sana, semua orang yang kita tahu bahwa dia cinta produknya, gitu kan, ada di dua leg utama itu, ya, supaya eh, kita tahu mau apa. Kalau awal beli PEP ternyata nggak mau bisnis, nggak mau
bisnis, sesudah punya yang living ternyata mau bisnis, apakah bisa dirubah kakinya? Kakinya nggak usah dirubah, Kakak Siska, kalau aku boleh saran, bikin kaki baru segera, gitu ya, bikin kaki baru segera, atau enroll seseorang. Tadi kan enroller sama sponsor bisa orang yang berbeda kan. Maka kita bisa enroll seseorang yang kita taruh di bawah situ, yang secara strategis nanti mungkin dia punya koneksi, punya network, ya kan? Jadi kaki itu bisa expand. Mungkin dia punya skill, ya kan? Mungkin dia role model di komunitas tertentu, misalnya dia uh, seseorang yang giat yoga gitu. Mungkin dia seseorang yang pinter masak-masak gitu ya, sehingga dia punya komunitas cooking gitu. Jadi itu bisa diatasi dengan kita placing seseorang di level-level tertentu yang kakinya butuh dikembangin. Semoga menjawab ya Kak Siska, pertanyaannya bagus banget. Lalu, kalau ini sudah, kita lihat di virtual office. Persoalannya ada di mana? Ini Agustus 2019, jadi ini real dari VO, seseorang brand partner. Ya udah lama sekali ini, tapi ini terjadi di dunia nyata. Aku mau kasih lihat teman-teman. Jadi Ibu X ini peringkatnya platinum ya di Agustus 2019. Kemudian OGV-nya ada wow nggak? Udah lama saya nggak nanya ginian. Tahu. Ada wow nggak ini? Ada lo dia Platinum, pulang. platinum, ya kan? OGV-nya 600.000. Harusnya 600.000 ini bisa jadi apa ya peringkatnya? Aha, kata kakak Nadia, wow. Ya, harusnya 7.376 OGV ini harusnya Crown Diamond. Iya kan, kata Buma dan kata kakak Nadia, Crown Diamond. Oke, apakah yang terjadi? Ya, jadi kita lihat nih level satunya semuanya auto ship, semuanya IR. Oke, eh RCD kata kakak Adit. Kemudian ini kan level satu semua nih, ya level satu semua. Kalau kita lihat nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang, ya level satunya. Jadi kakak-kakak lihat ya, kalau kita lihat level satunya hanya 10 orang, OGV-nya segini gedenya, berarti pondasi bisnisnya ini dibangun berdasarkan kedalaman level. Jadi tadi kalau pertanyaannya Kak Siska menyambung ke situ, kalau dari awalnya dia nggak tertarik sama bisnis, belum tahu mau bisnis apa enggak, karena kan kakak-kakak dulu juga begitu kan, belum tahu mau bisnis apa enggak, mau pakai produk dulu aja ya kan, ya kan? Angkat tangan yang iya. Nah, itu bisa dibantu dengan placing seseorang yang kita kenal untuk kemudian menambah kedalaman lagi ketika dia membawa masa atau mengenrol seseorang atau expand the network. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat di sini, PV pribadinya nih normal-normal aja, nggak ada yang belanja 1.000 PV, ya kan? Nggak ada yang belanja 1.000 PV, ada nih satu yang 120. Oke, ada 125, yang lainnya 107, 124, nggak ada yang belanja 1.000 PV, oke, PV pribadinya. Nah, kalau kita lihat lagi ke bawah, ya kan, ini ada eksekutif. Eksekutifnya, aku mau kasih tahu urutan urutan susunan level satu ini bukan berdasarkan siapa yang di-enroll duluan, tapi siapa yang OGV-nya terbesar. Nanti sistem akan nyusunin tuh. Nah, yang paling atas ini adalah leg kualifikasi satu. OGV-nya 516.000, ya kan? Kemudian leg keduanya eksekutif juga, OGV-nya 62.000. Leg ketiga senior star 17.000. Hey, ini 2019. Berhubung ini 2026, nggak boleh ada lagi di organisasi kita yang senior star OGV-nya 17.000. Kalau ini yang terjadi, dosa ya. Nggak ada yang edukasi berarti. Masa enrollernya nggak edukasi, cuma terima fasad bonus doang gitu ya. Jadi kalau senior star 17.000 ini berarti dia nggak bisa jadi eksekutif karena apa? Ayo, senior star OGV-nya 17.000. Kenapa si senior star ini nggak bisa jadi eksekutif? Karena nggak ada edukasi. Karena dia nggak diedukasi, maka dia Tidak punya tangan. boleh tolong ketik di kolom chat.
Kalau nggak ada yang jawab, saya balik lagi ke slide pertama. Lagnya nggak ada, kata Bulina. Bulina keren banget, thank you loh. Karena nggak ada nggak ada kaki kuat, ya nggak ada leg yang kuat. Legnya nggak ada. Ini kenapa legnya nggak ada? Emang untuk jadi eksekutif butuh leg yang seperti apa? Yuk kita pertajam lagi, setajam silet. Ada senior star, kurang dua kaki belum mencapai 1.000. Yes, ya kan? Kurang dua kaki belum mencapai 1.000. Jadi walaupun OGV-nya 17.000, si senior star ini nggak akan pernah menjadi eksekutif, nggak akan pernah menjadi silver. Dia bisa jadi silver guys sebenarnya. Karena nggak ada yang edukasi bahwa dia butuh persiapan dua leg. Ini yang dimaksud dengan pondasi bisnisnya nggak kuat. Kenapa nggak kuat? Nggak ada yang edukasi. Kenapa nggak ada yang edukasi? Karena belum paham. Siapa enrollernya harus kita bikin paham, ya. Kemudian leg keempat ini juga eksekutif. Eksekutifnya wajar nih, OJV-nya 9.600. Ya, ini masih acceptable. Tapi ada dosanya juga. Apa yuk? Eksekutif OJV-nya 9.600. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Ada, Bu. Eksekutif OJV-nya 9.600. Ini harusnya diapain? 9.600 OJV-nya. Untuk jadi silver butuh berapa? Tambahin 400, Kak. Untuk jadi silver butuh berapa? Kalau ada eksekutif, ya sebulina, untuk silver tuh butuh 10.000, betul. Kalau ada eksekutif, OGV-nya 9.600, terus nggak ada yang edukasi, nggak ada atasnya yang mau placing enrollan baru di bawahnya, ya 4 orang lagi, 2 orang lagi, gitu ya. Nah, ini dia kehilangan banyak komisi karena bonus dan komisi yang diterima tetap as eksekutif, dia nggak dapat komisi generasi, dia nggak dapat GLB, ya kan, banyak banyak loss-nya, ya, perkara kurang 400 OGV. Oke guys, di dunia nyata ini nggak boleh terjadi lagi. Ini udah tahun 2026. Kalau 2019 masih dimaklumi. Ya kan? Sayang kan bonusnya melayang. Bener sekali Bu Lina. Oke, jadi nanti kalau ini terlihat suspicious, mencurigakan, ada eksekutif yang OJV-nya 500-an ribu, ini kita harus klik ya. Kita harus klik like yang ini. Jadi contohnya yang ini nih. Contohnya yang ini, kita punya di level 1 ada eksekutif yang 516.000. Ketika kita klik si level satunya, ketika kita klik si level satunya baru terbuka harta karunnya, ya kan? Jadi level 2-nya ternyata ada silver 58.000. Silver 58.000 itu juga kayaknya kok sayang ya, karena 58.000 harusnya bisa jadi gold. Kemudian level tiganya, kenapa dibuka ya? Level tiganya ini ada silver 46.000. Oke, level tiganya ada silver 46.000. Harusnya juga bisa jadi gold. Tapi sepertinya kakinya kurang satu, ya kan? Karena tadi nggak mempersiapkan pondasi. Kemudian ini ada di level 4 senior star. Senior star, OGV-nya 39.000. Ya kan? Nggak ada yang edukasi bahwa dia bisa jadi gold, ya kan? Mungkin ini dia punyanya jaringan seperti matahari, level satunya ada 30 orang gitu ya. Sehingga eh, dia nggak punya kaki, even 1.000 nggak ada gitu. Kemudian level 5-nya baru ada gold. Ini pinteran dikit. Udah di level 5 yang pinteran dikit. Yang mungkin dari awal intensinya emang mau berbisnis, yang dari awal paham dia harus membangun pondasi. Jadi OGV-nya bener. Sorry. OGV-nya bener. Ya, ini 39.000, gold itu kan minimal 35.000. Nah, ini dia pasti punya 3 leg, ya kan? Dia punya PGV yang mencukupi sehingga dia bisa jadi gold. Baru di level 5 nih, baru bener. Oke, kemudian di level 6 ini juga bener nih. Silver, OGV-nya 17.000. Oke, jadi mulai dari level 5 inilah baru edukasinya bener. Oke, teman-teman. Ya, melayang, melayang ya Bu Lina ya. Jadi gitu kira-kira.
Akibatnya, kalau kita nggak paham compensation plan sejak awal, atau kita nggak mengedukasi compensation plan sejak awal. Intinya begini, em, tentang IR aja deh, ya kan? Banyak yang dari awal orang Indonesia ini kan unggah-ungguh, ewuh pakai wuh ya, serba sungkan, serba eh, Nggak enakan. nggak enakan. Padahal kita mau menyampaikan keuntungan bagi brand partner baru kita gitu. Jadi ada baiknya sampaikan saja, edukasikan saja. Pilihannya ada di mereka karena banyak juga yang merasa tidak terinformasi dari awal. Kok nggak bilang sih kalau ada yang namanya essential reward? Tahu gitu kan saya dapat poin, saya bisa redeem la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 . Ya kan? Nah, jadi saran dari aku nih secara pribadi, ada baiknya teman-teman sampaikan aja, edukasi aja eh, tentang itu akan nyangkut atau tidak, tapi tanggung jawab moralnya sudah selesai gitu, sudah dituntaskan, udah diedukasi orangnya. Oke teman-teman, itu pelajaran mahal. Kita masuk sekarang. Kita tinggalkan CVO tadi, yang Agustus 2019, kita lihat bonus enrollment. Ya, saya mau mengenroll. Jadi di yang living mendaftarkan member baru itu disebutnya dengan enrollment. Mengenroll, itu ya bahasa kerennya ya. Di tempat lain mungkin mendaftarkan, merekrut, eh, meregister gitu kan. Di yang living kita pakai istilah enrollment. Oke, yang pertama kita dapat start living bonus. Ya, kalau belinya PEP, brand partner baru yang kita enroll, dia masuk ke yang living dengan membeli PEP dan memilih salah satu diffuser ini, maka dia bisa dapat start living bonus. Berapa besarannya? 295.000. Oke, kapan? Di bulan pertama dia di enroll. Ya, di bulan pertama dia di enroll. Kemudian ada yang kedua namanya fast start bonus. Fast start bonus itu besarannya 25%. 25% dari apa? Dari PV. PV-nya siapa? PV member barunya. Jadi makanya kita perlu banget tahu PV pribadi brand partner baru kita, ya kan? 25% kalau dia belinya PEP, 25% kali 100 PV karena PEP itu 100 PV. Berarti kita dapat 25 PV. Oke. Ini ini Indri, ya kan? Indri ngenrol Lisa, Lisa ngenrol Yuntar, ya kan? Yuntar ini belanja PEP, maka Lisa dapat 25 PV dari 100 PV-nya Yuntar. Indri dapat 10%, ya kan? Saat Lisa mengenrol Yuntar, maka Indri dapat 10% dari 100 PV. Nah, ini tuh di cap. Artinya secara rupiah eh, per member baru itu hingga 2,9 juta. Artinya begini, kalau ada member baru belanjanya 1000 PV, misalnya dia mau beli peppermint banyak gitu kan karena mau kasih hadiah eh 7 bulanan, ya kan? Kalau Kalisa nanti nguduh mantu itu Amin, itu amin, amin, amin. apa goodie bag buat tamunya ngasih peppermint Astaga, untuk Kakak. setiap Amin. tamunya. Amanesia, amanesia. Ini saya saset ya Kak. Oke, jadi kembali ke laptop. Nah, dia belanja 1000 PV karena mau bagi-bagi peppermint untuk tamu 7 bulanan gitu ya. Jadi banyak tuh dia beli. Oke, maka 25% kali 1000 PV, ya kan, Indri bisa dapat 250 PV, ya kan, dari tadi yang Lisa mau 7 bulanan itu. Tapi Lisa ngerasa 1000 PV kayaknya kurang deh. Dia tambah deh 500 PV lagi. 1.500. Ya kan, 1.500 berbagai oil-oil untuk goodie bag itu, Indri akan tetap dapatnya 25% kali 1000. Walaupun Lisa belanjanya 1.500. Jadi di cap di 1000. Oke, untuk apa? Jadi kalau Papi Ir hadir dan Kakak Yuntar hadir, menghindari bonus buying, menghindari staking, ya kan? Eh, kalau ada orang yang belanja lebih dari 1000 PV, maka fast bonusnya di cap di 1000 PV. Oke, rupiahnya sekitar maksimal hingga 2,9 jutaan. Ya, demikian juga eh, enroller level 2-nya. Jadi 10
maksimal kali 1000 PV. Kalau belanjanya 1.500, tetap yang dihitung 10% kali 1000 PV, 100 PV dikali 11.810 rupiah. Pengalinya 11.810 rupiah. Oke teman-teman. Nah, bonus ini dibayarkan hanya jika enroller level 2 memenuhi fast start bonus. Jadi enroller level 2 ini tadi di depan ya bisa dapat fast start bonus enroller level 2 jika dia punya 50 PV pribadi. Kalau si enroller level 2-nya 0 PV, maka yang dapat fast start bonusnya hanya si enroller level 1. Tapi enroller level 1 ada persyaratan nggak, Kak? Hanya 0 PV. Enroll level 1 0 PV untuk yang baru-baru. Tapi kalau udah veteran-veteran kayak kakak-kakak yang selalu hadir di semua training yang Living Indonesia online dan offline ini, masa iya mau 0 PV? Gitu loh Kak Lisa ceritanya. Mm-mm. Jadi itu mempermudah orang baru yang baru mulai membangun bisnis, yang mungkin masih belajar mengenroll. Kalau dia 0 PV dan dia mengenroll masih dapat 25% aja. Kak, dapat lagi bonus yang lainnya. Oke, lanjut. Ini contohnya. Skemanya seperti ini. Jadi level 1 nggak ada persyaratan untuk dapat bonus. Dia bisa dapat 3 bulan berturut-turut. 25% dengan catatan setiap bulannya ada belanja. Nah, tadi si produk katalog yang saya senggol di awal itu gunanya adalah untuk mengedukasi. Mungkin ada banyak kategori produk sekarang di yang Living Indonesia. Alhamdulillah ya, berbeda kondisinya ketika 2017 kita baru buka, kita cuma punya Oya doang, even kita nggak punya Ningxia. Duh, cepat banget saya ngomongnya, sorry. Pelan, 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 pelan. Nah, jadi kategori produk yang banyak itu justru memudahkan teman-teman untuk membaca solusi apa lagi sih yang dibutuhkan dari brand partner baru kita selain oil. Mungkin dia butuh Ningxia, mungkin dia anak Pilates yoga, anak gym, dia butuh join esensial, mungkin dia runner, dia butuh Green Omega, ya kan? Uh, Contoh klaim yang salah untuk Green Omega adalah Green Omega sebagai anti-inflamasi, ya kan? Itu contoh klaim yang salah. Nah, kemudian ini bisa kita jadikan, si produk katalog ini kita bisa jadikan bahan edukasi, ya kan? Kan bentuknya digital gitu ya. Jadi nggak berat, jadi sambil nunggu apa gitu, nunggu di bank, nunggu antri dokter gitu kan, lagi bengong di mall, bengong kok di mall ya, jadi bisa scroll-scroll produk katalog kita. Nah, kemudian untuk fast start level 2 ini kan butuh minimal 50 PV ya. Jadi kenapa yang Living bikin fast start bonusnya ini 2 level ya gitu. Jadi enroller level 1 ya kan, dia yang mengenroll langsung. Siapa yang ngajarin dia? Enroller dia yang sebelumnya gitu. Jadi eh, proses duplikasi ini dipercaya oleh yang living akan terjadi hingga level kedua. Nanti si enroll level 1 ini akan mengajarkan lagi brand partner barunya. Maka dia menjadi enroller level 2. Jadi untuk member-member kita yang baru join, baru mulai jalanin bisnis, kalau dia ngerasa kayaknya semua orang yang baru dia enroll akan mulai mengenroll, ingatkan mereka untuk punya minimal 50 PV. Tapi kalau udah lebih dari 5 orang dan kemungkinan mereka jadi star atau senior star, 100 PV gitu ya biar bisa sapu bersih bonus dan komisinya. Oke. Nah, kalau eh, enroller level 2-nya 0, yang terjadi adalah dia akan di roll up ke enroller level 3. Kalau dia punya 50 PV, 0 lagi. Di roll up lagi sampai ketemu yang minimal 50 PV. Gitu ya. So, kalau nggak mau di roll up dan kakak-kakak adalah enroller level 2, angka psikologisnya di 100 PV. Ya, nggak 50 PV lagi. Oke. Gitu kira-kira. Dan ini juga berlaku untuk brand partner yang kita reaktivasi. Reaktivasinya yang mana? Hei, sekarang menyenangkan sekali. Kalau dulu yang bisa kembali mendapatkan fasad bonus ini, dia last purchase-nya 36 bulan yang lalu, berarti 3 tahun yang lalu, alias udah inaktif 2 tahun, ya. Maka sekarang last purchase 13 bulan lalu, kita reaktivasi, kita bisa dapat fasad bonus ini. Artinya nggak terlalu lama, ya kan? Mungkin dia masih sangat cinta yang living, hanya miskom aja, atau selama ini emang nggak di eh, waro gitu ya, sehingga kita kayak
ketinggalan atau kelupaan mengupdate bahwa membershipnya udah inaktif gitu. Jadi 13 bulan yang lalu tuh itu kayak kayak tiga kedipan mata gitu loh. Kayaknya baru sebentar gitu ya. Kayak kita aja udah di yang living bertahun-tahun kayaknya baru kemarin ya Kalisa. Oke, ini contohnya. Fasad bonus. Ini Winda ya, Winda, ada Yuni, ada Anda ya. Winda ini di-enroll oleh Yuni. Maka Yuni adalah enroller level satunya Winda. Nah, si Anda menjadi enroller level 2-nya Winda. Oke. Jadi Anda mengenroll Yuni ya. Anda dapat 25% dari PV Yuni. 25% kali 100 PV dapat 25 PV. Ya, kemudian Yuni diedukasi oleh Anda. Gini loh cara ngenroll, jelasin PEP-nya, dijembreng PEP-nya. Jadi nggak bisa cuma cuap-cuap doang ya, karena produk-produk seperti yang living ini nggak bisa cuma diceritain, harus ada experience, go through experience ya, di dirasain, dihirup, diusap gitu ya, dibikin DIY gitu, dijembreng, didemonstrasikan. Jadi ini elemen penting dalam melakukan bisnis yang living. Gak bisa cuma cerita-cerita doang. Jika perlu teman-teman flexing, ya kan, bawa peppermint kemana-mana, bawa deep relief kemana-mana gitu ya. Kayak satu gym saya sekarang udah jadi deep relief lover semua gitu ya. Walaupun baunya bau bau kas. Ya, nggak apa-apa, yang penting domsnya hilang. Nah, itu teman-teman harus demonstrasiin, nggak bisa cuma cerita-cerita doang. Oke, di timnya masing-masing pasti juga udah diedukasi dengan baik ya. Nah, akhirnya Yuni ketemu Winda yang juga butuh produk yang sama, ya kan? Butuh oil-oil yang dari PEP. Nah, Yuni enroll Winda. Yuni dapat 25% dari PV Winda. Nah, si Anda karena udah mengedukasi Yuni gimana cara buka VO, gimana cara order, cara pick up juga udah ada mekanisme terbarunya di JEC, di PPUC, di SEC, di MPUC, ya. Ada 4 tuh. Eh, Kakak-kakak harus paham itu semua, ajarkan ke Yuni ya, sehingga Yuni bisa mendeliver informasi yang sama ke Winda. Karena proses duplikasi itu, Anda berhak dapat fasad bonus 10% dari PV-nya Winda. Oke, jadi ini duplikasi tahap awal yang benar-benar memegang peranan penting apakah seseorang akan expand the network atau tidak. Oke, kemudian setelah dihitung nih, si Anda ini, ya kan 25 PV dari Uni, 10 PV dari Winda, totalnya 35 PV. 35 PV kali 11.810, 413.350. Oke, nah Uni dari 25 PV yang eh, dari produk yang Winda beli, dikali 11.810, 295.250. Gitu guys. Kalau belinya PEP, tambah lagi 295.000. Jadi total dari satu enrollment dengan PEP itu sekitar hampir 600 ribuan, 580.000 something. Gitu ya. Jadi di sini contohnya pakai PV sekarang. Uni 0, iya kan? Uni 0 PV, Anda 50 PV. Uni walaupun dia 0 PV, ya, berhubung dia enroller level 1, dia dapat 25% kali 100 PV. Anda karena dia punya 50 PV, dia berhak dapat fasad bonus enroller level 2, ya kan? Tapi Anda tidak dapat fasad bonus dari Uni di bulan kedua nih, karena Uni 0 PV, ya kan? Jadi ah, kalau Uni 0 PV, Anda dapat fasad bonusnya dari Winda aja. Ya, Uni enroller level 1 Winda, Anda enroller level 2 Winda, berhubung Uni 0 PV, Anda cuma dapat 10% dari PV-nya Winda. Oke. Kemudian rupiahnya ya. Fasad bonusnya si Anda 10 PV kali 11.810, Uni 25 PV kali 11.810. Ya, karena dari Uni 0 PV, dari Winda 10 PV. Oke, totalnya 10. Kemudian ini Andanya 0, Uninya 50. Ya, walaupun Uninya 50, ya kan? Anda dapat 25% dari PV Uni karena Anda enroller level satunya Uni. Tapi Anda nggak dapat dari eh, Winda sebagai enroller level 2. Ya, karena PV pribadinya Anda kurang dari 50 PV. Oke ya, kira-kira seperti ini contoh nyata di lapangannya. Kemudian rupiahnya.
Total fasar bonusnya Anda 12,25 PV ya, dikali 11.810. Kemudian total fasar bonusnya unit 25 PV kali 11.810. Kira-kira seperti ini. Selesai dengan fasar bonus ya, yang bisa melenceng ke sana kemari itu, kita masuk ke komisi unilevel. Ini adalah komisi yang dihasilkan dari setiap level. Tadi kita udah tahu level itu adalah organisasi mendatar, organisasi horizontal yang ada di eh, komunitas kita. Jadi member yang order 100 PV di bulan tertentu, jadi syarat untuk dapat ini harus punya 100 PV pribadi. Walaupun nanti OGV kita 2.000 tapi PV kita kurang dari 100, kita nggak bisa dapat komisi unilevel ini. Ya, dapatnya dari volume downline di bulan itu. Dan kedalamannya kan level-level itu ada banyak tadi. Kalau kita lihat tadi ada hampir 50 level ya di contoh si Platinum DVO itu. Nah, kedalamannya itu berdasarkan peringkat member saat itu. Oke. Jadi, komisi level yang living itu dibayarkan hingga 5 level. Ya, mulai dari peringkat eksekutif itu bisa dapat kedalaman 5 level. Persentasenya beda-beda. Level 1 8%, level 2 5%, level 3 4 5 itu di 4%. Oke, kalau organisasinya seperti ini, level 1 300 PV kali 8%, level 2-nya 600, di total nih diakumulasi level 2 dikali 5%, level 3 300, PV level 4 600. Jadi kalau kita lihat ya, di kenyataannya level-level kita tuh emang ada nanti yang ada ompong-ompong, bolong-bolong, ada level yang lebih sedikit, ada level yang lebih besar gitu ya. Nggak selalu yang levelnya lebih dalam, PV-nya lebih dikit. Belum tentu. Jadi organisasinya benar-benar akan ada ruang-ruang kosong. Nah, kalau bentuknya level 3-nya kayak gini, mungkin kita butuh placing seseorang. Ya, kita enrollernya mungkin kita butuh taruh dia di level 3 ini agar dia lebih berkembang misalnya. Jadi, strateginya bisa diatur kemudian. Oke. Kemudian, kalau kita lihat, member baru bergabung aja, selama dia punya 100 PV, mereka bisa dapat komisi unilevel hingga 2 level kedalaman hanya di yang living. Ya, baru gabung nih di bulan Juni ini beli PEP, enroll 5 orang, ya kan? Enroll 5 orang, jadi star gitu ya. Jadi star malah dia dapat 3 level, walaupun dia baru bergabung. Kalau dia belum jadi star, dia punya 2 level, dia bisa dapat sampai 5 level. Kalau dia Sampai dua cuma level. taruh di level 1, Kak, lima-limanya, Kak. Boleh, 5-5-nya ditaruh di level 1 berarti dia 8% kali 500 PV. Mm-mm. Kemudian senior star itu sampai 4 level kedalaman, eksekutif itu sampai 5 level kedalaman. Kalau kita lihat ini, teman-teman, maka di awal bergabung itu sudah pasti bonus terbesar kita berdatangan dari fasar bonus. Ya kan? Tapi kalau kita ingin growth, ingin expand the network, maka saat kita achieve senior star deh, senior star mau hampir jadi eksekutif, income terbesar kita itu harus dari uni level. Kita bicara tentang membangun fondasi, bukan? Jadi, eh pasar bonus itu kita hanya dapat 1 kali saat kita mengenroll member baru, ya kan? Uni level datangnya dari repeat order. Repeat order datangnya dari edukasi. Edukasi hanya bisa terjadi kalau kita paham produknya, kita pakai produknya, kita cobain produknya. Ya, tapi nggak semua produk bisa kita beli saat ini karena ada prioritas. Ada yang namanya PV redeem kalau kita IR. Jadi redeem PV itu kita bisa manfaatkan untuk meredeem produk-produk yang ada di wishlistnya kita. Sayangnya Rose belum bisa ya, Ibu Sarah Kirmi di redeem. Tapi ada banyak produk yang bisa kita redeem. Ya kan, mau coba Ningsia, mau coba Joint Essential, aku nggak tahu Green Omega udah bisa atau belum, kayaknya belum. Terus mau coba skincare, ya kan, mau coba kolagen peptide yang keren banget itu, ya kan, rahasia kecantikan kita semua di sini. Oke, jadi itu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau kita mau memanfaatkan income yang terbesar, kalau bisnisnya berjalan dengan benar, persentase komisi yang kita terima itu harus lebih besar dari Unilevel. Kalau selalu yang lebih besar itu adalah fast start, maka kemungkinan besar organisasi kita semua yang masuk itu first in, first die. Kita nggak mau first in, first die. Oke? Kemudian, kompresi. Nah, yang living yang baik hati ini, guys. Kalau yang disebut level, maka di titik itu minimal ada 100 PV. Di dunia nyata,
ada yang 50, 75, ada yang belinya lavender doang 23 gitu ya. Ada yang 140, ada yang 400. Nah, maka kalau ada level-level yang kurang dari 100, kita akan kompres, kita akan padetin. Sampai mana? Sampai ketemu level yang minimal 100. Oke? Nih, 50 bukan level. 75 bukan level. Ada 100, maka kita kompres mereka yang merah ini menjadi level 1. Maka di leg ini kita akan punya komisi unilevel 8% kali 50 tambah 75 tambah 100. Terus ke bawah lagi, oh ini 140. Ini level 2. Di bawah lagi 100, ini level 3. 77 bukan level, 100 baru level. Ini kita kompres lagi jadi level 4. 4% kali 177 PV. Level 5 ini 100. Gitu ya. Jadi di setiap kaki nanti kompresinya akan beda-beda tuh. Kan nggak bisa diseragamin kan PV-nya kan. Dan kita nggak bisa duga juga tiba-tiba yang ini belanja peppermint doang, yang ini belanja lavender doang, yang ini belanja 97 PV. Ya, sudah harus dikompres. Oke. Kira-kira kalau ada yang 97 PV, kakak-kakak akan ngapain? Boleh nggak aku tahu? Boleh nggak share di kolom chat ya? Kalau ada nih downline kita belanja 97 PV. Kakak-kakak biasanya diapain? Gimana komunikasinya? Aku mau tahu. Oke, sekarang kita lihat. Sambil nunggu jawabannya ya. Eh, ini contoh organisasinya. Ini Anda 100 PV, ada 4 leg, 1, 2, 3, 4, dengan kondisi level yang berbeda-beda. Oke, nah ini Anda, sekali lagi, kita lihat level satunya. Ini level 1 level, ini 1 level, ini enggak level, ketemu 100, ini kita kompres nih. Di leg ketiga kita harus kompres untuk level satunya. Di leg keempat, ini 50 bukan level, 250, ini kita kompres. Ya, lihat beda level, beda kompresinya. Kita lihat berikutnya level 2. Ini 175 aman, ini level 2. Ini kita kompres lagi. Ya kan, 50, 70, 50, 100 kita kompres jadi level 2. Kemudian leg ketiga ini 100 ini level. Nah, ini 300 PV ini level. Ya, yang kuning-kuning ini adalah level 2. Kemudian yang biru-biru ini level 3. Oke. Level 3 4%, 4%. Ya, kemudian baru ada level 4. Yang ini harus dikompres 75 dikompres dengan 100 jadi level 4. Kira-kira seperti ini. Kita pindah sekarang ke RAB. Kita lihat dulu jawabannya 97 PV. Gemes banget. Diapain Kak Julwita? Tambahin lavender lip balm biar 100. Gimana caranya Kakak dia cuma ngomong ngomong ke orangnya. Ngomong ke orangnya supaya nambahin lavender lip balm. Kita pindah dulu ke sini ya sambil nunggu jawabannya. RAB. Brand partner dapat memperoleh bonus peringkat hingga 3 kali setiap kali peringkat baru tercapai. Terus ini nggak bisa ditumpuknya maksudnya gimana? Saya star, terus 6 bulan kemudian saya langsung esek, sep, gitu kan? Tanpa sebelumnya saya pernah senior star. Maka saya nggak bisa dapat RAB senior star dan eksekutif yang saya dapatkan eksekutif dulu RAB-nya. Ya, jadi ini nggak harus berturut-turut 3 bulan gitu ya. Kan kalau kayak silver retreat kan harus silver 3 bulan berturut-turut. Nah si RAB ini jadi senior starnya nggak harus 3 bulan berturut-turut, jadi eksekutifnya nggak harus 3 bulan berturut-turut, tapi sampai 3 kali kita bisa dapat dan nggak ada batasan waktunya, nggak ada expirednya, ya kan? Pokoknya capai aja gitu. Let it flow gitu. Nah kalau kita lihat di sini, mulai dari senior star bisa dapat RAB ya, kemudian eksekutif, kemudian silver. Besarannya beda-beda. Jadi per Maret 2025, per Maret 2025. Jadi ini baru setahun lebih 3 bulan ya. Kalau sebelum Maret 2025 peringkat tertinggi saya adalah star, maka saya bisa dapat ini semua nih, mulai dari senior star, eksekutif, silver. Kalau sebelum Maret 2025 peringkat tertinggi saya senior star, ya kan? Terus saya belum pernah jadi eksekutif, saya bisa dapat nih RAB eksekutif dan silver. Kalau sebelum Maret 2025 peringkat tertinggi saya eksekutif, maka setelah ini nih saya capai silver, saya bisa dapat RAB silver hingga 3 kali. Bulan ini saya silver, bulan depan saya down rank eksekutif. Ya nggak apa-apa. Capai lagi aja silver bulan kedua. Kapan? Semampunya. Oke, sampai dapat, sampai achieve lagi. Oke, jadi
Ini juga berlaku untuk yang direaktivasi. Syarat reaktivasinya 13 bulan, ya, 13 bulan. Oke. eh Last ordernya, last purchase-nya. Udah nggak muncul di VO kita, dicari udah nggak ada nomor ID-nya, maka dia bisa direaktivasi dan ketika dia direaktivasi supaya dapat RAB minimal harus 100 PV ordernya. Jadi kalau cuma beli starter kit terus 50 PV, i- itu kan banyak yang gitu ya, karena kan syarat aktif kan minimal 50 PV. Dia nggak bisa dapat RAB nanti ketika achieve senior star dan eksekutif. Makanya kalau dia dulu adalah seorang business builder, edukasi aja. Nanti kalau kamu achieve senior star, kamu bisa dapat RAB ini, upayakan kamu reaktivasinya minimal 100 PV ya, kan bisa pakai CEO. Oke teman-teman, bisa pakai e-starter kit juga. Terserah mau yang mana. Ya, pokoknya minimal 100 PV. Oke, terakhir ada yang namanya placement program. Apa ini? Di luar sana banyak makhluk-makhluk super introvert yang nggak mau berkomunikasi sama manusia beneran. Jadi mereka interest sama produknya, mereka udah research ke IG-nya kakak-kakak, udah scroll up, scroll down, ya kan, udah lihat story-storynya, udah follow semua akun leader yang living Indonesia, yang ciamik-ciamik itu, tapi dia nggak mau berkomunikasi, terus dia mendaftarkan dirinya sendiri via website, dia kosongin nomor ID enrollernya, maka brand partner baru yang seperti ini akan masuk ke dalam placement program. Jadi program adopsi, dicariin ibu asuhnya, dicariin enrollernya by system. Yang mana ya? Siapa yang dapat ya? Pertama akan dilihat kedekatan jarak. Kota yang sama, provinsi yang sama, kalau nggak ada di kota yang sama, misalnya di Nabire sana gitu kan, nggak ada membernya di sana. Akhirnya dicari yang satu provinsi lah, gitu kan, walaupun beda kota. Nah, negaranya sama. Kemudian itu tuh digilir gitu, digilir, dibagi-bagi, tidak lebih dari 10 orang per satu brand partner dalam 1 tahun. Jadi kalau dalam tahun 2026 ini kakak-kakak udah dapet 5, maka sisa 5 kuota lagi kalau ada, ya kan? Kemudian peringkat terkini ya itu eksekutif hingga platinum, highest ranknya minimal eksekutif. Ayo ngaku eksekutif baru, ada yang udah kebagian ini kan? Saya tahu siapa-siapa aja. Nah, kemudian s- eh, indikator satunya lagi itu aktif rutin melakukan essential reward. Ya kan? Jadi kalau ini terpenuhi, ya kan, highest rank kakak-kakak minimal eksekutif, ya, eh, posting aja terus, ya kan, bikin konten yang bagus terus, yang seru terus, ya kan, karena itu yang akan menjadi daya tarik orang-orang untuk kemudian join, terus lokasinya dekat sama kita, kita minimal eksekutif nih peringkatnya, terus kita IR setiap bulan, terus kita belum pernah dapat nih placement, kemungkinan besar berikutnya adalah gilirannya kakak-kakak untuk dapat placement program ini, ya, enroller adopsi. Nah, jadi nanti kakak-kakak akan dapat email, ya kan? Akan dapat email, Hai, yang living eh, memberikan kepada kamu seseorang bernama Nuanu Nuanu, ya kan? Kemudian komisinya nggak berlaku untuk order pertama ya, ya kan? Order bulan kedua dan bulan ketiga, fasatnya bisa didapat. Fair enough dong ya. Kemudian OGV, OGV-nya dihitung ke dalam total OGV kita. Tapi untuk fasad bonus, start living bonus, ya, dan uni level, eh, kita nggak dapat di bulan pertama. Di bulan keduanya baru mulai dihitung. Nah, ini aku mau kasih tahu clue-nya. 22% dari kelompok brand partner yang seperti ini, ya, kadang nggak perlu diedukasi sampai mulutnya kering gitu ya, itu akan melakukan repeat order. 1% dari mereka berpotensi menjadi enroller karena mereka mengalami eh, experience yang menyenangkan gitu. Jadi ini dijaga baik-baik kalau ada punya placement program. Mungkin ada trik-triknya untuk berkomunikasi dengan mereka karena mereka super super duper introvert, nggak mau berkomunikasi sama manusia, maunya sama sistem. Ya, begitu selesai. Apakah ada pertanyaan? Kalau yang reaktivasi tapi sebelumnya dia udah pernah exec terus achieve exec dapat RAB nggak dapat karena selagi dia ketika direaktivasi minimal ordernya 100 PV ya.
Syarat untuk dapat RAB bagi yang reaktivasi, dia reaktivasi dengan minimal 100 PV. Hmm. Sama-sama Pak Will. Ini Pak Will kan? Oh iya. Iya, tapi bukan. Oke. Lucu sekali. Siapa yang lucu kakak? Kakak Indri lah. Baiklah, kalau saya lusul, saya nanti switch career ikut stand up comedy aja. Oke, jika udah nggak ada pertanyaan lagi, harapannya tadi 4 kriteria yang di awal setelah kelas ini Silakan. kakak-kakak paham pondasi bisnis, paham bonus-bonus dan komisi yang didapat saat seorang baru bergabung gitu ya. Ini bisa diduplikasikan kembali kepada timnya ataupun orang barunya. Saya kembalikan ke Kakak Alisa lah. Selamat siang. Thank you so much. Terima kasih banyak Kakak Indri dan terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah join. Yakin gak ada pertanyaan lagi? Berarti ini sudah benar-benar jelas atau sudah benar-benar bingung? Harapannya sudah benar-benar jelas ya. Sehingga tadi 4 harapan yang Kakak Indri tawarkan di awal itu semua sudah ter-achieve dengan baik. Maka kami mau berterima kasih untuk teman-teman. Sebelum berpisah, kalian teman-teman boleh nggak kita tahu menurut teman-teman bermanfaatkah apa yang di-share oleh Kakak Indri siang hari ini? 1 tidak bermanfaat, 5 sangat bermanfaat. 1 sampai 5 teman-teman kasih rating berapa untuk Kakak Indri? Supaya kita juga tahu nih. Asik, asik Kakak Dewinta, Kakak Dia, Kakak Elizabeth. Terima kasih banyak. Karena Kakak Indris yang hari ini bukan cuma cerita tentang compensation plan, tapi dia sebenarnya sedang menceritakan gimana caranya untuk kita bisa memiliki strategi yang tepat dari awal membangun bisnis supaya komisi yang didapatkan adalah komisi yang maksimal. Dan tugas dan tanggung jawab kita sebagai enrollernya untuk bisa memastikan enrollee-enrollee baru kita bisa mendapatkan komisi yang optimal dengan tidak salah strategi. Jadi tidak ada lagi tuh ceritanya eksekutif yang OGV-nya tuh sampai ratusan ribu gitu ya atau sampai puluhan ribu tapi nggak jadi eksekutif kan kasihan sekali gitu ya. Oke, baiklah. Bu Lina sudah dapat merefresh ilmu, teman-teman yang lainnya sudah mendapatkan manfaat. Kakak Indri, terima kasih banyak untuk waktunya, terima kasih banyak untuk materinya, terima kasih banyak untuk ilmu dan strateginya yang segera diterapkan mulai hari ini, bukan mulai besok, tapi mulai hari ini. Terima kasih teman-teman semua, sampai ketemu lagi di training-training yang live yang berikutnya. Dadah!